Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Afiza dengan NPM 4421210012. Di sini saya akan menjelaskan tugas sistem ERP, yaitu mengenai purchase yang ke-9, yaitu purchase agreement. Sebelumnya, purchase agreement sendiri merupakan sebuah sistem pada ERP di mana dalam modulnya sendiri itu bisa digunakan apabila kita telah sering membeli suatu produk di satu vendor yang sama untuk berulang kali, tapi dengan waktu yang berbeda-beda. Ataupun dengan purchase agreement ini bisa digunakan apabila terdapat beberapa pilihan kategori produk dengan harga yang berbeda, dengan vendor yang berbeda yang dapat kita pilih juga. Sehingga apabila kita telah pilih satu, maka list dari kategori lain dari produk atau vendor yang lain itu bisa langsung tercancel secara otomatis pada Odoo. Nah, berikut ini saya akan perlihatkan bagaimana penerapan purchase agreement pada Odoo 16. Nah, di sini saya udah masuk ke dalam akun Odoo admin. Lalu di sini pada bagian apps untuk melihat apakah modul purchase agreement-nya sudah terinstall atau belum, kita bisa lihat, bisa di search aja. Nah, di sini saya telah menginstal modul purchase agreements. Apabila belum, maka nanti pada tampilan apps ini bisa diklik activate. Nah, lalu tanda dari kita telah menginstal purchase agreement ini bisa kita lihat pada bagian modul purchase. Nah, di sini di bagian orders itu akan muncul yang namanya blanket orders. Nah, maka apabila telah ada ini, berarti modul purchase agreement-nya telah berhasil diinstal. Selanjutnya, saya akan memsimulasikan pemakaian dari purchase agreement sendiri pada Odoo 16 dengan akun purchasing. Nah, di sini kita bisa masuk ke dalam akunnya dulu. Nah, di sini telah masuk ke dalam akun bagian purchasing. Lalu, selanjutnya, ini kita akan melakukan pembelian barang. Kita buka modul purchase. Lalu di sini kita pilih bagian orders yang blanket order. Nah, di sini kita klik new untuk membuat pemesanan baru. Lalu di sini bisa kita bisa buat baru itu kita bisa create and edit. Nah, di sini um, kita ada beberapa pilihan dari agreement selection type, terus ada length dan juga quantities-nya. Nah, jadi untuk kali ini saya akan membuat agreement selection type-nya yaitu dengan select only one RFQ. Nah, apabila kita memilih settingan ini, maka nanti apabila terdapat beberapa RFQ dengan vendor yang berbeda, dengan produk yang sama tapi vendor yang berbeda dan juga harganya yang berbeda, apabila kita telah memutuskan satu RFQ yang akan dijadikan sebagai PO, maka RFQ lainnya akan secara otomatis tercancel. Nah, untuk clientnya sendiri, di sini saya tidak akan rubah settingannya. Lalu, eh, untuk agreement type-nya sendiri, kita bisa
sesuaikan dengan keinginan. Lalu sebelumnya untuk quantitiesnya itu bisa kita pilih yang use quantities of agreement. Jadi bisa kita langsung save dan close. Nah, lalu di sini kita akan mencoba membuat pemesanan. Sini misalnya kita mau nambah produk itu large desk. Nah, di sini kita bisa ganti unit price-nya. Nah, untuk quantity-nya kita pilih satu aja. Lalu untuk ini bisa kita confirm dulu. Nah, di sini apabila setelah kita confirm berarti di sini itu merupakan em, persetujuan pembelian yang telah kita buat. Sedangkan untuk vendornya sendiri nanti kita bisa ganti saat kita akan membuat quotation yang baru. Nah, di sini kita akan coba membuat new quotation. Nah, seperti yang tadi telah kita buat, di sini kuantitasnya itu satu. Sebetulnya kalau misalnya mau diganti, kuantitasnya itu bisa diganti pas di awal tadi. Habis itu unit price-nya 200.000. Dan ini kita bisa pilih, misalnya vendor yang pertama yang saya inginkan itu Azure Ethereum. Nah, di sini terlihat purchase agreement-nya itu akan secara otomatis terisi kode referensi dari purchase agreement yang sebelumnya. Nah, di sini kita bisa langsung send by email. Nah, proses ini memerlukan beberapa waktu. Bisa kita tunggu aja sampai proses pengiriman lewat emailnya selesai. Nah, ini kita bisa langsung send aja untuk membuat pemesanan melalui email. Nah, di sini terlihat status RFQ-nya sudah menjadi RFQ send. Nah, terus kita bisa lihat di sini jadi blanket ordernya. Nah, ini telah masuk satu dokumen dengan statusnya confirm. Lalu apabila kita telah selesai membuat quotation-nya sesuai yang diinginkan, kita bisa lihat RFQ yang telah dibuat dari blanket orders yang telah ada sebelumnya. Di sini kita bisa buka. Nah, di sini telah ada 3 pemesanan dari vendor yang berbeda. Nah, eh, dengan gitu kita bisa memilih dari vendor mana yang akan kita pilih untuk melakukan pemesanan barang. Di sini saya akan memilih dari eh, vendor personal yaitu Anital Oliver. Ini bisa buka. Nah, lalu di sini misalkan kita akan memilih pemesanan melalui vendor Anita Oliver ini, maka kita langsung melakukan confirm order. Nah, maka di sini apabila kita lihat lagi nanti di RFQ yang bagian blank ordernya, blanket order maksud saya, itu nanti 2 lainnya akan tercancel. Nah, di sini terlihat statusnya yang bagian Anito Oliver ini udah masuk bagian purchase order, sedangkan yang 2 lainnya sudah tercancel. Maka dengan begitu bagian
purchase agreement ini telah dapat dijalankan dengan baik di ODO 16. Sekiranya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.